Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku yang soleh dan soleha. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Ananda beserta ayah dan bundanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anandaku, kita bahas lagi tematik ke-1 yaitu tentang hidup rukun. Nah, pada hari ini Ibu Intan akan mengajak ananda semua untuk kembali berbicara atau mempelajari tentang nilai tempat bilangan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah bahas nih mengenai kita udah coba mengenal bilangan 3 angka. Nah, kemarin di hari Selasa ya, kita udah bahas tentang 3 angka, gimana cara bacanya, gimana cara tulisnya. Nah, kalau untuk sekarang kita akan mengenal nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, karena Ananda sudah terampil membaca dan menulis bilangan 3 angka, nah sekarang saatnya kita mengenal nilai tempat bilangan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai nilai tempat bilangan, Ibu punya cerita. Nah, Ananda boleh disimak dulu ya ceritanya. Ini adalah cerita tentang Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak tebal, namun buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21 dan Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, dari cerita ini udah muncul angka ya. Ada 2 angka. Ada yang 21 dan ada yang 121. Bilangan 3 angka seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, yang akan Ibu bahas sekarang adalah bilangan 3 angka, yakni angka 121. Nah, anandaku simak terus videonya. Tadi si Mutiara sudah membaca buku sampai halaman 121. Jika diuraikan, ada 1 kubus seratusan nilainya 100. Lalu ada 2 kubus puluhan nilainya 20 dan ada 1 kubus satuan nilainya 1. Jika dijumlahkan menjadi 121. Kesimpulannya, 121 itu terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Lalu kita uraikan tempat dan nilainya. Dari belakang dulu. Angka 1 ini di tempat satuan, nilainya 1 karena dia ada di tempat satuan. Angka 2 itu di tempat puluhan, maka nilainya bukan 2 tetapi nilainya 20 karena berada di tempat puluhan. Angka 1 yang paling depan itu di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Yuk kita pahami bersama-sama. Nah, udah mulai ngomongin lagi nih, pembahasannya itu satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, jadi gimana menentukan nilai tempatnya, Bu? Nah, caranya itu mudah. Nanda perlu diingat bahwa suku pertama, artinya suku yang berada di paling kanan, itu menempati nilai tempat satuan. Kemudian berlanjut pada suku kedua, angkanya itu menempati nilai tempat puluhan. Kemudian di suku ketiga, angkanya itu menempati nilai tempat ratusan. Biar Ananda lebih paham, nah Ibu beri contoh nih. Ada bilangan 3 angka, 347. Nah, kita lihat ada suku yang paling kanan itu adalah angka 7. Maka angka 7 ini adalah suku pertama. Kemudian suku keduanya adalah angka 4. Dan suku ketiganya itu adalah angka
3. Nah, dilihat lagi ya. Tadi ingat cara mudahnya bahwa suku pertama itu adalah menempati nilai tempat satuan. Maka angka 7 di sini itu menempati nilai tempat satuan. Angka 4 sebagai suku kedua menempati nilai puluhan. Dan angka 3 sebagai suku ketiga menempati nilai tempat ratusan. Jadi, lambang bilangan 347 nilai tempatnya yaitu 1. 300-an nilainya adalah 300. 40-an nilainya adalah 40 karena ia menempati nilai puluhan. Dan 7 satuan nilainya hanya 7 karena ia berada di tempat satuan. Seperti itu. Di sini ada angka 234. Mana yang menempatin tempat satuan? Angka 4 menempati tempat satuan. Lalu angka 3 menempati tempat apa adik-adik? Ya, angka 3 itu menempati tempat puluhan. Lalu angka 2 yang paling depan menempati tempat ratusan. Ada lagi soal berikutnya. 370. Angka 0 itu menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 3 menempati tempat ratusan. Sekarang kita pelajari kebalikannya. Ada angka 2 menempati tempat satuan, angka 4 menempati tempat puluhan, angka 6 menempati tempat ratusan. Nah, bagaimana cara menulis bilangannya? Kita urutkan dulu dari satuan. Angka 2 menempati tempat satuan. Tempat satuan tadi belakang sendiri, maka kita tulis angka 2 di belakang sendiri. Lalu angka 4 menempati tempat puluhan, maka di depan angka 2 itu adalah angka puluhan harusnya. Berarti kita tulis dengan angka 4. Lalu angka 6 menempati tempat ratusan, maka di angka depan sendiri adalah angka 6. Jadi bilangannya adalah 642. Sekarang ada lagi. Angka 7 menempati tempat satuan. Nah, angka 7 kita tulis di mana adik-adik karena menempati tempat satuan? Ya, kita tulis di belakang sendiri. Lalu angka 9 menempati tempat puluhan. Nah, kita letakkan di depan angka satuan. Maka kita tulis 9 di depan angka 7. Lalu angka 1 menempati tempat ratusan. Maka kita letakkan di depan sendiri. Jadi bilangannya ada 197. Sekarang kita akan belajar tentang nilai angka suatu bilangan. Contoh di sini, Kak Citra punya bilangan 245. 245 angka 2 ya, dari depan nih sekarang Kak Citra. Angka 2 kita bilangnya 200, berarti nilainya 200. Angka 4 berikutnya itu nilainya adalah 40 karena kita menyebutnya 240. Dan angka 5 yang terletak di satuan maka nilainya 5. Nah, ini nilai angka. Contoh selanjutnya supaya adik-adik lebih paham. Ada bilangan 708. Nilai angka 7 adalah, karena ini 7, itu 700, maka angka 7 nilainya 700. Angka 0 di sini, apakah kita menyebutnya 700 begitu? Tidak, walaupun dia menempati puluhan, maka angka 0 ini nilainya juga 0 adik-adik. Lalu 8, nah 8 ini menempati tempat satuan, maka angka 8 nilainya adalah 8. Membacanya 708. Nah, gimana nih? Udah banyak kita latihan contoh-contoh gimana caranya menentukan nilai tempat bilangan. Semoga Ananda sampai sini udah bisa
mulai paham ya gimana cara menentukannya. Jadi Ananda yang perlu diingat adalah cara mudahnya itu memahami di mana posisi suku pertama sebagai nilai tempat satuan. Kemudian suku kedua menempati nilai tempat puluhan dan suku ketiga menempati nilai tempat ratusan. Nah, setelah itu seperti biasa kita agar Ananda bisa lebih paham lagi, Ibu mau kasih tugas. Nah, tugas Ananda hari ini adalah buka kembali modulnya di lembar ke-14 bagian Mari Berlatih. Nah, Ananda dilatih agar bisa menghitung berdasarkan nilai tempatnya. Nah, kemudian buka lagi modul lembar ke-14 bagian evaluasi. Nah, boleh nih Ananda lengkapi sesuai nilai tempatnya. Jadi, ditanyakan ada angka 7 di nilai tempat satuan itu, pilih yang mana aja angkanya yang memiliki angka 7 sebagai tempat satuan. Seperti itu. Lanjut, buka lagi modul lembar ke-14 bagian pengayaan. Nah, di situ Ananda cukup lingkari nilai yang tepat berdasarkan nilai tempat yang ditanyakan. Jadi nilai tempat bilangan yang ditanyakan yang mana nih yang benar, maka Ananda cukup lingkari aja. Buka lagi modul lembar ke-15 bagian Mari Mewarnai. Nah, boleh nih di situ ada gambar pangsi ya, perempuan dan laki-laki. Ananda boleh nih warnai gambarnya yang telah disediakan tersebut. Warnanya bebas, sekreatif mungkin Ananda memberikan warna. Nah, yang terakhir buka kembali modul lembar ke-15. Ananda tuliskan kebaikan apa saja nih yang sudah Ananda lakukan hari ini. Dan jangan lupa berikan warna pada emoji yang sudah disediakan berdasarkan perasaan Ananda di hari ini. Serta tidak lupa juga Ananda minta bantuan kepada ayah bunda untuk mengoreksi pekerjaan yang telah Ananda selesaikan. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Kita berbicara mengenai apa? Nilai tempat bilangan. Susah nggak? Semoga Ananda bisa memahaminya lebih baik lagi. Kalau masih bingung, jangan nyerah, belajar lagi, terus belajar, tetap semangat, dan terus bersabar. Karena apa? Lama-lama pasti Ananda bisa. Kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membimbing, senantiasa mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Intan pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.